Polri gencarkan gerakan pangan murah dan tanam jagung. Jambore Fiat hadirkan limited edition hanya 3 di Indonesia. Kisah sukses Sertu Agus budidaya ayam petelur sayuran di Tangerang. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Langsung saja kita ke berita pertama pemirsa. Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Polri dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan komoditas pangan, khususnya beras di tengah fluktuasi pasar dan tantangan ekonomi global. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan berbarengan dengan penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri yang dipusatkan di Desa Bantar Panjang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Program ini menjadi bagian dari strategi besar Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah Bulog serta para petani lokal. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menghadapi dinamika harga bahan pokok. Selain memastikan beras SPHP dapat tersalurkan tepat sasaran, Polri juga menargetkan penyaluran tambahan 1.500 ton beras SPHP secara serentak di seluruh Indonesia, dengan Provinsi Banten menerima alokasi sebanyak 50 ton. Langkah ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau sekaligus menjaga ketersediaannya di pasar lokal. Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan penanaman jagung serentak menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui kolaborasi dan kerja nyata di lapangan, Polri menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung seluruh program pemerintah, terutama dalam bidang pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI menggelar diskusi terbatas dengan menghadirkan Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Lukman Hakim Syaifuddin. Diskusi tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan serta upaya mengoptimalkan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Diskusi yang digelar di gedung MPR RI dipimpin oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan dan dihadiri sejumlah anggota MPR RI. Dalam kesempatan ini, Lukman Hakim menyampaikan pandangannya terkait pergeseran makna kedaulatan rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjelaskan sebelum amandemen kekuasaan tertinggi negara dipegang sepenuhnya oleh MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut konstitusi sehingga terjadi pergeseran dari supremasi institusi ke supremasi konstitusi. Komisi Kajian MPR juga mengkaji gagasan untuk mengoptimalkan kembali sidang tahunan MPR sebagai forum bagi lembaga-lembaga tinggi negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik. Sebelumnya, tradisi laporan kinerja hanya dilakukan oleh Presiden saja melalui pidato kenegaraan. Dengan revitalisasi forum tersebut, MPR berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja seluruh lembaga negara. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI mengadakan diskusi yang menghadirkan Pak Lukman Hakim Syaifuddin, ya, Wakil Ketua MPR periode 2009-2014, kemudian anggota Panitia Ad Hoc 1 MPR RI pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dari Jakarta, Lydia Junita Angkada Agung, Berita Nasional TV. Kita menginginkan masukan dan pandangan beliau. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional atau Akimnas 2025 di kantor Kementerian Agama Tamrin, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menyebut program ini bertujuan untuk membangun kepemimpinan masa depan yang inklusif dan toleran di kalangan mahasiswa.
Program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional 2025 yang diresmikan oleh Kementerian Agama diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi agama lintas iman, lintas negeri hingga swasta. Amin menyebut generasi muda khususnya para mahasiswa adalah miniatur Indonesia yang mampu membawa bangsa Indonesia yang baik di masa depan. Amin juga menegaskan dengan program Akminas dapat menciptakan generasi muda inklusif dan toleran. Hari ini Kementerian Agama atas saran Pak Menteri Agama dan juga mendukung program Pak Presiden, kita membuat acara kegiatan yang sangat monumental dan tentu saja spektakuler, yaitu Akminas, ya, Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional, yang pesertanya ini lintas perguruan tinggi agama, lintas iman dan lintas swasta dan negeri, tidak mempedulikan apakah swasta atau negeri, tidak mempedulikan apakah agama Islam atau non-Islam. Semuanya bergandengan tangan menjadi bagian penting jadi Akminas. Mengapa? Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengukuhan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Pengukuhan yang berlangsung di Gedung Monumen Pers Indonesia ini juga dihadiri Menteri Komdigi Mutia Hafid serta para ketua PWI Provinsi se-Indonesia. Kegiatan pengukuhan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat dihelat Sabtu 4 Oktober 2025. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Monumen Pers Indonesia, Jalan Gajah Mada, Solo, Jawa Tengah. Hadir dalam pengukuhan PWI Pusat antara lain Menteri Komdigi Mutia Hafid serta para ketua PWI Provinsi se-Indonesia. Hadir pula Wakapolda Banten Brigjen Pol Latif Usman serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Solo. Surat keputusan pengukuhan pengurus PWI Pusat dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Zulman Syah Sekedang. Secara keseluruhan, acara pengukuhan PWI Pusat berjalan lancar. Pengukuhan dilakukan Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid menyampaikan bahwa PWI merupakan bagian dari garda terdepan dalam menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mengawal demokrasi. Menteri Komdigi juga menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, pemerintah daerah, dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Menteri Komdigi menyatakan bahwa keberadaan PWI memiliki peran yang strategis dalam menjaga kualitas jurnalistik nasional. Kami merasa bahwa tempat ini kok pas sekali dalam kerangka nanti pengukuhan pengurus PWI Pusat untuk tahun 2025 sampai 2029. Pengukuhan PWI Pusat mengambil tema Bangkit Bersama, Bersatu Merawat Keadaban Bangsa. Ketua PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan persatuan adalah kata kunci suksesnya organisasi. Tanpa adanya persatuan, organisasi akan lumpuh dan itu terbukti saat sebelum digelarnya Kongres Persatuan PWI. Jadi kita harapkan ketika kita bersatu dan ini dalam proses dan insya Allah kita segera bersatu total, kita akan menjalankan program yang orientasinya adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas anggota wartawan. Pembinaan terhadap wartawan, terutama yang bekerja di media arus utama, sangat diperlukan agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan publik. Di tengah derasnya arus informasi digital, media mainstream bersama PWI tetap menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh berita yang benar. Diharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi diterapkan secara nyata melalui program komunikasi publik, pelatihan jurnalistik, dan literasi digital di berbagai daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Berita Nasional TV. Kerap menggelar marka jalan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia terhadap para pedagang kaki lima di kawasan Pusat Perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Petugas pun berikan kartu kuning sebagai teguran dan jika pelanggaran terulang akan diberikan sanksi tegas berupa pengangkutan paksa.
Kedatangan petugas Satpol PP Tanah Abang membuat para pedagang kaki lima yang berjualan di atas markas satu persatu berusaha untuk memindahkan barang dagangannya. Meski razia sering dilakukan, namun para pedagang tampak tak jera. Petugas pun memberikan kartu kuning sebagai teguran dan jika pelanggaran terulang akan diberikan sanksi tegas berupa pengangkutan paksa barang dagangan. Menurut petugas, penertiban dilakukan karena banyaknya keluhan pengguna jalan. Keberadaan pedagang dinilai mengganggu keindahan tata kota dan sering menimbulkan kemacetan. Kita upaya terus melakukan kegiatan penertiban yang melanggar peraturan daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang mengokupasi trotoar dijadikan tempat usaha dan untuk jalan kaki juga. Selain kawasan Tanah Abang, penertiban juga dilakukan di sejumlah titik lain seperti Jalan Wahid Hashim. Petugas akan terus melakukan razia rutin demi menjaga ketertiban dan keindahan kawasan pusat ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, ratusan mobil Fiat Minggu siang berkumpul di depan Balai Kota Malang. Dari ratusan mobil tersebut, satu diantaranya merupakan mobil limited edition yang hanya ada 3 unit di Indonesia. Jambore Fiat Nasional di depan Balai Kota Malang Minggu siang ini menghadirkan ratusan mobil Fiat dari seluruh penjuru Indonesia. Beberapa jenis mobil asal pabrikan Italia yang turut hadir yakni Fiat 1100 tahun 1940, Fiat 500 Giardinera tahun 1965, Fiat 1300 tahun 1961 dan Fiat 2300 tahun 1968. Di antara 120 mobil yang hadir, ada satu yang tergolong antik dan unik yakni Fiat 125 Special tahun 1968. Pasalnya mobil ini hanya ada 3 unit di Indonesia. Mobil ini pun menggunakan sistem kemudi di sebelah kiri seperti di negara asalnya. Jambore Nasional IFC atau Indonesia Fiat Club memang diadakan setiap tahun sekali. Dan memang menjadi ajang untuk temu kangen para pemilik, pecinta, dan penggemar mobil Fiat. Perawatan mobil tua dan antik seperti ini membutuhkan ketelatenan. Dengan adanya Jambore ini, para anggota bisa bertukar pikiran dan mencari suku cadang dari anggota yang lain. Pasalnya beberapa suku cadang sudah tidak dijual di pasaran. Kalau perawatannya sih memang agak sulit ya. Cuman karena kita banyak teman-teman Fiat di kota-kota, jadi kalau misalnya kita kesulitan nyari spare part, itu bisa saling kontak ke teman-teman. Jadi ada di Surabaya, di Malang, dimanapun lah, di Semarang, di Bandung. Jadi kalau kita ada kesulitan mencari spare part, tinggal calling aja, insya Allah bisa beres. Jambore ini digelar setahun sekali untuk mempertemukan dan mengenalkan mobil antik ke masyarakat. Dari Malang, kontributor Berita Nasional TV. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menggelar pelatihan kerja di bidang pengelasan di halaman kantor Kelurahan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Pelatihan ini diikuti 10 peserta dari masyarakat yang mempunyai KTP DKI Jakarta selama 20 hari tanpa dipungut biaya. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menggelar pelatihan kerja di bidang pengelasan di halaman kantor Kelurahan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh orang peserta dengan syarat mempunyai KTP DKI Jakarta dan diadakan selama 20 hari tanpa dipungut biaya atau gratis. Selama 20 hari, peserta akan dilatih dalam bidang las. Pihak kelurahan sendiri mengapresiasi kegiatan ini dan diharapkan kegiatan ini terus berlanjut dengan berbagai bidang pelatihan. Baik, kegiatan ini adalah kegiatan praktek las ya, latihan las, yang mana ada 10 pesertanya dari warga Kelurahan Pondokopi. Pelatihan digelar selama 20 hari dengan berbagai teknik pengelasan yang nantinya setelah ini para peserta dapat disalurkan melalui job fair yang ada digelar di Pemprov DKI Jakarta.
Siang, jadi pelatihan ini adalah pelatihan jenis modal MTU atau Mobile Training Unit dari Disnaker Transgi, yang dalam ini adalah kami dari PPKD Jakarta Timur. Pelatihan di PPKD ini dengan sistem jemput bola atau kita mendekati ke masyarakat langsung di perkelurahan. Peserta pengelasan ini sangat terbantu dengan kegiatan seperti ini. Selain mendapat pembelajaran pengelasan, juga mendapat pengalaman yang baru. Kelas listrik, juga basic lah, dasar. Sudah berapa lama? Ini berjalan ke 12 hari. Nah, tujuan untuk mengikuti pelatihan ini apa? Ya, biar ada bakat lain. Untuk peserta yang sudah selesai mengikuti akan mendapatkan sertifikat kerja yang akan disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Job Fair. Diharapkan dengan kegiatan pelatihan seperti ini, masyarakat mendapatkan title dan ilmu yang bermanfaat agar dapat bersaing di dunia pekerjaan. Dari Jakarta, kontributor Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek pondok yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba. Agar kedatangannya tidak tercium oleh para pengedar narkoba, petugas terpaksa menyaru sebagai penumpang becak motor. 2 becak bermotor inilah yang digunakan personil Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk menyamar demi bisa menembus sarang narkoba yang terletak di tengah perkebunan sawi di Kecamatan Pancur Batu. Cara inilah yang harus dilakukan petugas kepolisian yang menyaru sebagai penumpang becak motor agar kedatangan mereka tidak dicurigai oleh para pengedar dan pemakai narkoba yang melakukan bisnis haramnya di area perkebunan sawit di Desa Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat petugas datang, satu pelaku yang merupakan bandar sekaligus pengedar sempat berupaya melarikan diri sehingga memaksa petugas harus melepaskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Pelaku berinisial AT yang memang sudah jadi target kemudian berhasil diringkus berikut barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlahnya mencapai 18 paket. Selain narkoba, sejumlah uang hasil penjualan narkoba juga ditemukan di lokasi penggerebekan. Polisi juga menemukan 2 barak narkoba yang di dalamnya ditemukan sejumlah alat hisap sabu. 2 barak itu pun kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak kembali dilakukan pelaku lain. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan kami sore untuk sampai ke lokasi penggerebekan, pihaknya harus melewati jalan setapak berlumpur karena sarang narkoba yang digerebek berada persis di tengah perkebunan sawit. Pelaku memanfaatkan pemilik kebun yang jarang mendatangi kebunnya untuk mendirikan barak-barak yang kemudian digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Kita harus menempuh kurang lebih 2 km dari jalan utama Pancur Batu Brastagi, dan untuk melaksanakan kegiatan tadi, karena tempat ini termasuk terpencil dan kecurigaan terhadap kendaraan-kendaraan sangat tinggi, maka kita melakukan proses penggerebekan ini dengan menggunakan becak motor. Petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok narkoba kepada tersangka AT. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, upaya mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan mendukung program Astacita pemerintah Republik Indonesia sukses dilakukan oleh Babinsa Koramil 02 Batu Ceper. Di lahan seluas 500 meter persegi, Babinsa Koramil 02 Batu Ceper merintis peternakan ayam petelur beromset jutaan rupiah pada setiap bulannya. Di tengah kesibukannya sebagai petugas pengayom dan pelindung masyarakat, Babinsa Koramil 02 Batu Ceper, Sertu Agus Puji Winarto, sukses mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan mendukung program Astacita pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya budidaya alam petelur. Setiap hari Sertu Agus Puji Winarto bersama Mitra Jaya Binaan Koramil 02 Batu Ceper selalu bersemangat mengurus dan merawat ratusan ekor ayam, juga kebun sayur mayur. Berbekal niat untuk membangun perekonomian dan ketahanan pangan mandiri masyarakat, budidaya yang telah berjalan selama 5 bulan ini mampu menghasilkan rata-rata 95 butir telur per hari atau 2.850 butir telur setiap bulannya. Alhasil budidaya ayam petelur tersebut menghasilkan omset jutaan rupiah setiap bulan.
Selain untuk mendukung program Astacita dalam ketahanan pangan, telur-telur tersebut dijual murah kepada masyarakat. Melalui budidaya alam petelur yang dikelola oleh Babinsa Koramil 02 Batu Ceper dan Mitra Jaya Binaan Koramil 02, kebutuhan telur di lingkungan masyarakat tercukupi. Menurut warga, Nana Sukana mengatakan adanya budidaya ayam petelur tersebut dapat membantu masyarakat karena harganya lebih murah dan tidak perlu pergi ke pasar. Banyak telur 27.000. Kalau di pasar kan butuh ongkos juga. Kalau di sini alhamdulillah murah. Itu sekitar 28 30 ya. Sementara Sertu Agus Puji Winarto Babinsa Koramil 02 Batu Ceper mengatakan, awal mula budidaya ayam petelur tersebut karena melihat lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Budidaya ayam petelur juga untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah Republik Indonesia. Budidaya, ya diantaranya ada budidaya ayam petelur, terus ada ayam kampung pembesaran, sama ada dari perkebunan. Dan Ramil 02 Batu Ceper, Mayor If Kurniawan mengatakan budidaya ayam petelur yang dilakukan oleh Sertu Agus Puji Winarto begitu bermanfaat untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Budidaya ayam petelur ini juga merupakan program ketahanan pangan Astacita pemerintah dan TNI Angkatan Darat. Dengan adanya program ketahanan pangan peternakan ayam petelur yang ada di wilayah kami, tentunya ini sangat bermanfaat demi meningkatkan perekonomian warga sekitar. Budidaya ayam petelur yang dilakukan oleh Sertu Agus Puji Winarto tersebut dapat terus berkembang dan menular ke wilayah lain di Koramil 02 Batu Ceper. Diharapkan di hari jadi TNI ke-80, TNI terus dapat menjaga kedaulatan negara dan juga membantu rakyat dalam berkehidupan di lingkungan masyarakat. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Untuk membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan, Lembaga Masyarakat Kelurahan Pondokopi bekerja sama dengan Yayasan Nara Kreatif menggelar kegiatan belajar paket A, B, dan C secara gratis di halaman Erpetra Pesona Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan kegiatan belajar kejar paket ABC digelar di halaman Patra Pesona Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Kegiatan belajar paket ABC ini diikuti puluhan peserta dari usia 17 tahun hingga usia 50 tahun dan diberikan secara gratis untuk semua kalangan. Mulai dari PPSU, sopir, buruh hingga ibu rumah tangga. Selain itu, kegiatan ini diadakan untuk membantu program pemerintah di bidang pendidikan dan juga untuk mendorong masyarakat agar bisa meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan yang lebih tinggi guna mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan hari ini kegiatan pendidikan program pendidikan kejar paket AB dan C yang dilaksanakan oleh pihak Nara Kreatif, tentunya bekerjasama dengan para stakeholder, salah satunya LMK yang menginisiasi, kemudian kelurahan dan juga para ketua RW. Ini akan merupakan bagian daripada pelayanan untuk memberdayakan warga. Dan ini adalah merupakan akses pendidikan yang tidak pernah terjadi yang tidak pernah dilakukan di Pondokopi. Dan mudah-mudahan pemerintah banyak manfaat. Karena tidak saja A, tetapi ada B dan C. Yang ini setingkat dengan SLBC, setingkat dengan paket C. Ini gimana Bu tanggapannya untuk paket C ini? Pendidikan pulang ya berapa ribu ya? Nanti dibagi kelas, nanti di kelas. Istirahat dulu aja. Jadi di mana-mana tuh biar kita terus belajar, semangat, mengejar cita-cita apa yang kita harapkan nanti. Kegiatan ini pun mendapat dukungan dari pemerintah Kota Jakarta Timur dengan disediakannya tempat untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Untuk proses belajar sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Paket A untuk sekolah dasar, paket B untuk sekolah menengah pertama, paket C untuk sekolah menengah atas, dan diadakan selama 3 tahun dengan waktu pertemuan 1 minggu sekali setiap hari Sabtu. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restu Landari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.
Jakarta.